Di antara juga penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah suka untuk mengetahui aib orang lain. Kepo dengan aib orang lain. Ya, kalau bisa kita kepo dengan aib orang lain ya. Ingin tahu ya. Sibuk membicarakan aib fulan, nyinyir dengan terhadap si fulan. Hal ini kalau kita sering lakukan membuat kita lupa dengan keburukan jiwa kita. Sehingga semakin kita merasa diri kita hebat ketika kita bicarakan aib orang lain. Itu otomatis. Dia bilang, oh si fulan apa itu begini, kita rendahkan dia. Otomatis kita telah mengangkat diri kita. Tanpa kita sadari. Hingga diri kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi rusak ya. Gara-gara kita suka membicarakan aib orang lain ya. Kalau kita sudah punya penyakit itu kita harus lawan ya. Aib kita ini lebih banyak mungkin daripada aib dia. Hanya saja aib dia ketahuan, aib kita masih banyak yang Allah tutup. Ya, bukan berarti orang yang terungkap aib di depan kita lebih buruk daripada kita. Kita hanya mengatakan alhamdulillah afani. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari aib seperti itu. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk ya membicarakan aib orang lain, dan ini akan benar-benar merusak hati kita, merasa diri kita hebat, kita merendahkan dia, dan akhirnya kita terkena penyakit ujub. Terutama ibu-ibu ya, jangan suka melihat aib orang lain. Kalau aib terlihat di hadapan kita, kita tutup ya. Bukankah itulah nasihat Nabi SAW ya, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Bukan kalau ada aib orang boleh kita bicarakan, kita sibuk membicarakannya ya. Karena saya sering sampaikan bahwasanya di antara wanita bahan untuk mengejek, untuk merendahkan sangat banyak. Makanya ketika Allah melarang untuk mengejek, Allah khususkan penyebutan wanita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in. Asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sekelompok kalian menjelek-jelek mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan pula para wanita. Sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Di sini kata Imam Al-Qurtubi, setelah Allah menyebutkan orang yang beriman, dan orang beriman mencakup lelaki dan wanita. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan wanita, karena ejek-mengejek ini banyak di kalangan wanita. Ini kenyataan. Kita di dunia wanita banyak hal yang bisa menjadi bahan ejekan. Lihat mungkin seorang wanita begini diejek, lihat sepatunya begini diejek, lihat tasnya begini diejek, lihat suaminya begini diejek, lihat anaknya kurang bersih diejek, ke rumahnya kotor diejek, banyak hal. Maka jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita beri uzur sama mereka, mungkin mereka sulit. Misalnya ada seorang misalnya ya, ada wanita ternyata penampilannya enggak rapi misalnya. Kita mungkin dia sibuk banyak anak ya, sehingga dia tidak sempat merapikan dirinya. Kalau mau ya kita datangi nasihati. Bukan kita ngomong di belakang, kita sibuk dengan sedikit lihat aib cerita. Enggak usah sibukkan itu semua. Diriku lebih buruk daripada dia. Diriku yang sibuk dengan aib dia itu lebih buruk daripada aib yang sedang dia lakukan. Ini penyakit hati, harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan, kita akan menjadi merasa diri kita hebat. Merasa diri kita di atas, di awang-awang, ini jadi masalah. Ya. Padahal kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.